menurut Abang, apa sih itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah satu perilaku atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyimpang dari aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat. Terus, menurut Abang, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih contoh-contoh penyimpangan sosial itu? Seperti contohnya adanya seks bebas dan tawuran antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dan ada juga ya seperti contoh lain lagi adanya konsumsi narkoba seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Dadah. Nah, itulah pendapat beberapa orang di sekitar kita. Lalu bagaimana pendapat para ahli? Paul B. Horton mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat. Sedangkan Robert M. Z. Lawang mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya, penyebab perilaku penyimpangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan individu atau kelompok melakukan penyimpangan sosial. Faktor-faktor tersebut adalah: Yang pertama, adanya imitasi atau meniru perilaku orang lain. Yang kedua, anggota masyarakat Indonesia yang mempunyai mental mengambil jalan pintas. Yang ketiga, adanya pemberian cap atau label oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Pemberian cap atau label inilah yang menyebabkan individu atau kelompok melakukan penyimpangan. berikutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat perilaku penyimpangan. Ada dua sifat penyimpangan, dan yang pertama adalah penyimpangan bersifat positif, dan yang kedua, penyimpangan yang bersifat negatif. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana cara pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama, lingkungan keluarga, dan yang kedua, lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan, dan yang ketiga adalah media massa. Nah, yang berikutnya, yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Nah, sekarang kita melihat ada 4 ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama adalah suatu cara atau metode atau teknik tertentu untuk menertibkan masyarakat atau individu. Dan yang kedua, bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu dan antara individu dengan individu lainnya. Dan ciri yang keempat adalah dilakukan secara timbal balik meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang apa tujuan dan fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban sosial, dan yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai dan norma-norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya malu. Setelah kita melihat tujuan dan fungsi pengendalian sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pengendalian sosial. Satu, berdasarkan waktu, dan yang kedua, berdasarkan cara, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat. Dan berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pengendalian sosial. Ada banyak sekali bentuk-bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama adalah polisi, dan yang kedua, teguran. Yang ketiga, sanksi atau hukuman. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima adalah agama. Terakhir adalah lembaga pengendalian sosial. Lembaga pengendalian sosial ada macam yang sangat mendasar berikut. Yang pertama adalah lembaga kepolisian, dan yang kedua lembaga kejaksaan, dan yang ketiga
terima kasih penjelasan saya tentang penyimpanan sosial dan pengendalian sosial. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua.